Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Al-akhdhu bil ahwati wa min sya'nihi ay ya'khudha bil ahwati fi dinihi wa yakhruju min khilafil ulama'i ila wifaqihim ma amkana mubadaratan ala wuku'i ibadatihi sahihatan ala jami'il madhahibi aw aktsariha. Fa inna rukhasa syari'ati innama ju'ilat lid-du'afa'i wa ashabid darurati wal ashghali. Wa ammal qaumu falaysa lahum syughlun illa mu'akhadatan nufusihim bil azaimi. Walidzalika qalu idzan haqqal faqiru an darjil haqiqati ila rukhasy syari'ati faqad fasakha ahdahu ma'allahi ta'ala wa naqadahu. Wa min sya'nihi ayyukhfiya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-alim al-allamah As-Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumid dharani. Berkata beliau masih menjelaskan tentang adab daripada seorang murid, yaitu al-akhdhu bil akhwat, mengambil amaliyah yang paling hati-hati. Dalam amaliyah itu ada tingkatannya seperti yang dijelaskan dalam kitab Mizan Al-Kubro. Ada tingkatan amaliyah yang musyaddad, yang berat. Ada tingkatan ibadah yang mutawassit, yang tengah-tengah. Ada tingkatan yang mukhaffaf, yang ringan dalam satu amaliyah. Semua tingkatan itu mempunyai rujukan dari madhab-madhab para muassis madhab dan para ashabul madhahib. Dalam pandangan hukum fikih, sebatas fikih saja, al-ami la madhabalah, orang awam itu diperkenankan memilih mazhab yang manapun dan tidak wajib terikat dengan satu mazhab tertentu. Artinya apa? Kalau secara fikih kita boleh pakai pendapat yang berat, kemudian pindah lagi pakai pendapat yang tengah-tengah, kemudian pakai pendapat yang ringan, boleh secara fikih. Itu karena juga bagian daripada ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaan-perbedaan dari para ulama itu adalah menjadi rahmat. Itu secara pandangan fikih saja. Tapi kalau kita berbicara ketorekohan sebagai muridus suluk, murid yang ingin mencapai maqamul kamal, maka harus mengambil amaliyah pendapat yang musyaddad, yaitu yang akhwat, yang berat, yang lebih berhati-hati. Makanya kalau orang itu sudah berbaiat,
kepada mursyid berarti dia berjanji, berkomitmen untuk lebih serius di dalam mengamalkan ibadah dengan memilih amaliyah yang lebih akhwat, lebih berhati-hati. Itu maksudnya. Jadi kalau orang sebelum bertoreko mungkin sudah ahli ibadah. Tetapi ketika sudah bertoreko, maka nilai daripada ibadahnya harus lebih ditingkatkan untuk mengambil yang paling berhati-hati. Contohnya makanan, ya. Kalau makanan dulu kita yang penting halal aja kan gitu. Yang penting kita tidak tahu ainul haramnya. Maka kalau sudah kita berbaiat thariqah, kita ini dituntut sebagai murid thariqah harus mengambil yang lebih berhati-hati. Kalau begitu harus wirai. Gitu. Nah, dalam wirai itu diajarkan dalam kitab tasawuf, gitu kan. Kamu bisa mengkaji apa itu wirai. Nah, itulah gunanya kita itu berthariqah. Harus al-akhdhu bil ahwat, mengambil yang lebih berhati-hati. Ini kalau yang belum punya kitabnya itu kalau bisa pesan di online bisa tuh. Banyak. Maka dikatakan wa min sya'nihi ayakhudha bil akhwati fi dinihi wa yakhruja min khilafil ulama ila wifaqi ma amkana. Maka di antara daripada sifat karakter adab seorang murid mengambil amaliyah yang lebih berhati-hati dalam urusan agamanya dan keluar dari perselisihan ulama menuju pada pendapat yang disepakati oleh semua ulama sebisa mungkin. Ada pendapat seperti waktu sholat, ya. Waktu sholat itu ada waktu yang muttafaq bainal ulama, ada yang waktu mukhtalaf bainal ulama. Kalau menurut pandangan aksarul fuqaha, mayoritas para ahli fikih, waktu afdol apa? Waktu yang paling utama itu kapan? Sholat itu di awal waktu. Tapi menurut ahli thariqah berbeda. Waktu afdol itu adalah waktu yang dimana mutafakun bainal ulama itu sudah masuk waktunya. Waktu yang paling utama adalah waktu di mana para ulama sepakat sudah masuk waktunya. Nah, kapan itu sudah masuk waktu di mana sepakat ulama? Yaitu selain waktu subuh itu adalah tengah-tengah, ketika lewat sepertiga waktu. Jadi kalau waktu zuhur lewat sepertiganya waktu zuhur itu waktu yang muttafaq bainal ulama bahwa itu sudah masuk waktu zuhur. Itu menurut sebagian ahli tasawuf, seperti yang banyak dilakukan oleh salafus saleh yang ada di Hadramut, itu seperti itu. Jadi beliau melakukan sholat itu tidak langsung di awal waktu, tapi mengambil waktu pertengahan yang sekira waktu itu semua ulama mazhab manapun sepakat bahwa itu sudah masuk waktunya. Kecuali waktu subuh. Kalau waktu subuh para ahli tasawuf lebih memilih dilakukan di akhir ketika sudah mendekati syuruk isyraq, munculnya matahari. Itu menurut fuqaha, menurut kacamata daripada ahli tasawuf. Tapi juga ada khawas. Ada khawas lain lagi. Kalau ada khawas ini ahli asrar, ada khawas ahli ahli himayah. Kalau ada ulama waliullah min ahli himayah itu malah justru kadang sholatnya di akhir-akhir.
mepet-mepet. Ini kalau jangan ditiru kalau bukan ahlinya dan pangkatnya loh ya. Kalau ahli khawas, ahli himaya, ada yang sholatnya di akhir-akhir. Kenapa? Sengaja. Karena dengan sholat beliau di akhir ini, beliau bisa menyafaati sholat-sholat orang yang tidak diterima sebelumnya. Oleh ini soal urusannya awake dhewe, ini urusannya wong pos. Tapi kayak kena dipae itu makanya kok iki wali kok sholat di akhir-akhir. Ora ngerti urusane wis. Nu ahli himaya, malah nyafaati sholat-sholat sing ora kusuk-kusuk kuwi malah. Nah, yang jelas begitu ya. Seorang murid itu dalam perilakunya, amaliyahnya, ibadahnya sebisa mungkin ngambil yang lebih berhati-hati. Khuruj anil khilaf, hindari perselisihan ulama. Harus selalu cari yang kira-kira semuanya sepakat. Mubadaratan, karena supaya dia itu selalu jatuh dalam melaksanakan ibadahnya dalam keadaan sah menurut semua mazhab daripada ulama atau setidaknya mayoritas ulama. Yang paling berhati-hati ya, kalau menurut salafus soleh ada dua hal yang harus ini dilakukan secara lebih berhati-hati dan lebih diperhatikan. Pertama adalah mas'alatul buduk, masalah pernikahan. Itu harus benar-benar cara yang lebih hati-hati. Menurut salafus soleh begitu. Contohnya salah satunya apa? Terjemah, misalkan ijab qabul, terjemahnya ijab qabul. Ini hati-hati. Lebih afdolnya jangan pakai terjemah, pakai langsung bahasa Arab yang fasih. Lughat nikah yang fasih. Karena apa? Terjemah itu masih bisa kemungkinan diperselisihkan pas tidaknya terjemah tersebut. Di antaranya begitu, makanya lebih baik pakai lughat yang fasih. Yang kedua, mas'alatul mal, masalah harta. Ini juga sangat diperhatikan oleh aksarul ulama, khususnya ahli tasawuf min salafis sholeh, untuk tidak sembrono urusan harta. Kalau bukan haknya, itu harus benar-benar dijaga. Karena kalau di pondok, hati-hati lek urusan pondok. Masuk kadang wong ahli ibadah, wong ahli ngaji, tapi lek urusan pondok akeh sing sembrono. Urusan duit akeh sing ora amanah, padahal ngajine top, ibadah top. Lek urusan duit lah kok ndredek. Ini yang hati-hati. Banyak enggak urusan utang, orang bayar-bayar, ya. Wae tempo ngantek ditagih ora wis-wis, ngantek sing nagih kesel lali, orang bayar-bayar. Nah, ini yang keliru. Harus diluruskan. Jadi harus lebih berhati-hati khususnya dalam dua perkara apa tadi? Masalah buduk, masalah mal. Berarti kalau begitu, jangan gampang-gampang ngambil pendapat amal-amal yang ringan atau amal-amal rukhsah sing ada dispensasinya, jangan gampang-gampang begitu. Sebab sebenarnya rukhasus syariah atau keringanan-keringanan yang ada dalam syariat itu dijadikan untuk orang-orang yang masih dhaiful iman. Wong awam sing dhaif, sing corong ibadahe cek angel-angelan, cek urung paham pentingnya ibadah, cek urung imane cek lemah, gampang deledek misalkan ya. Nah, tapi kalau sudah orang itu bertoreko, ya jangan pakai gaya orang awam, ya gayanya dirubah. Harus orang yang betul-betul jid wal istihad, sungguh-sungguh betul. Jangan mengambil yang enak-enak aja. Kalau yang enak-enak aja, wes itu sama aja dengan orang yang nggak bertoreko. Apa bedanya kalau begitu? Nah, setidaknya begitu dah ini. Nah, berarti rukhsah surat syariat itu dijadikan untuk orang-orang du'afa, kemudian juga orang-orang yang dalam keadaan darurat,
dan orang-orang yang punya kesibukan. Seperti dalam kitab Mizanul Kubronya Imam Syaroni itu diklasifikasi tingkat orang itu ada 3. Tingkat yang qawi, orang yang kuat imannya, maka pakainya pendapat-pendapat yang musyaddad, pendapat yang berat. Orang yang yang dhaif, maka pakainya pendapat yang khaffaf, yang ringan-ringan. Itu ada tempatnya masing-masing. Dalam kita berada di masyarakat juga harus bisa mengukur dan menakar tingkat masyarakatnya. Kalau masyarakatnya itu masih masyarakat yang belum siap untuk dikasih pendapat-pendapat yang berat, ya tidak boleh pakai pendapat-pendapat yang berat. Ya malah justru itu nanti malah madharatnya lebih besar. Misalkan di masyarakat kita itu sudah menjadi tradisi yang namanya mau kena pedotan itu ya. Ya di mana-mana kan sudah tradisi seperti itu ya. Mau kena pedotan. Nah kalau kita paksakan harus diganti mukenanya karena itu nggak sah pakai mazhab yang kuat. Mereka ya kalau punya duit, nggak punya duit udah dianggap sholat saja sudah alhamdulillah loh ya. Kok sudah sholat aja sudah alhamdulillah, kok diharam-haramkan, didosa-dosakan. Nah, akhirnya nggak sholat bisa nih, sholat yo haram mereka nih apa? Orang-orang seperti ini tidak bisa kita paksakan harus pakai kol yang berat-berat. Masih banyak kol yang memperbolehkan dari mazhab lain. Nah, kita sesuaikan aja kemampuan mereka. Atau aurat ya, aurat itu kalau bagi laki-laki bena surah barubah. Tapi kalau bagi orang yang kerjaannya itu sudah sulit seperti di sawah, seperti tukang pasir padi itu ya pakaiannya juga seperti itu semuanya. Ya kalau bisa diatur ya diatur, kalau nggak bisa ya sudah pakai kol yang memperbolehkan. Itu tapi bagi yang ashabud ad-du'afa dan ashabud darurah dan orang sing ashabul ashhol yang wa amal qaum farisaram syuhrun ila mu'akhadhata nufusin bil azaiblah. Ini yang penting ya. Adapun kaum orang yang dimana sudah masuk ke dalam dunia tasawuf, seperti orang yang sudah masuk ke dunia torekoh, seharusnya itu kesibukannya itu tidak ada kecuali mengajar nafsunya dengan menjalankan ibadah-ibadah yang berat. Jadi seharusnya ada coro kitab ini loh ya, kita itu saya cuma bicara kitab ini aja. Realita prakteknya ya bismillah kita mudah-mudahan bisa mengamalkan sedikit demi sedikit. Ya harusnya kalau sudah masuk ke dunia kaum ahli sufi, kesibukannya itu adalah mengajar nafsunya dengan melakukan ibadah-ibadah yang berat, yang lebih berhati-hati. Ini kudu tandani ya. Nanti kalau orang sufi kok masih sibuk-sibuk hal yang duniawi sehingga lupa mengajar nafsunya, yaitu keliru. Walidzalika qalu ya, maka para beliau-beliau ahli sufi itu berkata, orang yang masuk ke dalam dunia tasawuf itu menjadi menurun dari tangga ilmu hakikat menuju rukhsah syariat. Jadi ketika seorang ahli yang masuk dalam dunia tasawuf kok kemudian turun dari tangga hakikat menuju rukhsah syariat, cari yang ringan-ringan, cari yang mudah-mudah, maka dia berarti sudah merusak janjinya dia kepada Allah dalam baiat torekohnya. Jadi dari cara kitabnya Imam Syaroni seharusnya
idealismenya ahli thariqah itu nggak boleh ngambil yang ringan-ringan, itu nggak boleh. Kok ngambil ringan-ringan berarti sudah menyalahi perjanjiannya. Artinya orang itu kalau sudah di baiat masuk thariqah, itu berarti dia sudah siap berjanji mengamalkan amaliyah yang paling berat dan paling berhati-hati untuk mengajar nafsunya. Perjanjian ini kalau tidak dilaksanakan, malah dia kembali kepada hal-hal yang ringan-ringan, berarti dia melanggar perjanjian itu. Ya, ini cara kita pikir ya. Berat. Nah, setidaknya tapi kita ini tahu dan berusaha. Gitu. Belajar untuk menjadi seorang muridin, masuk ke dunia thariqah, berusaha walaupun ya belum bisa melaksanakan dengan sempurna. Karena apa? Cita-cita sempurna itu cita-cita yang malah justru menjadi kendala bagi kita. Karena tidak ada orang yang sempurna. Terus wa min sya'nihi ayyukhfiya ahwalahu allati takunu bainahu wa bainallahi ta'ala ma'amkana hatta yurassikha fi maqami mura'atillahi ta'ala wahdahu duna ahadin min khalqihi fala yakadu ahadun ya'khudhu minal faqiri as-sadiqi maqaman wa la ya'rifu lahu halan min shiddati kitmanihi wa qad warada faqirun ala sayyidi Muhammad asy-Syirbini fa ansyada baina yadayhi wa kam min fata yarmi marami ba'idatan wa huwa baina atnabil khiyami muqimun fasaha asy-syaikhu wa qama wa qabada ala dzalikal munsyidi wa sara yaqulu min aina alimta dzalika. oh ya. Termasuk diantara daripada sifat dari seorang yang masuk ke dalam dunia thariqah, dunia ketasawufan sebagai muridin, menyembunyikan ahwalnya, menyamarkan ahwalnya. Ahwal itu adalah buah daripada amalan yang dilakukan selama ini. Misalkan dia akhirnya bisa raful hujub, bisa bertemu dengan baginda Nabi, bisa bertemu dengan kelebihan-kelebihan dari ahwal. Ini jangan sampai disebarkan. Aku sisa ketemu Kanjeng Nabi, andaikan itu betul, itu adalah buah daripada ahwalnya. Maka tidak boleh dibicarakan kepada orang lain, karena kadang ketika dia waktu bertemu Nabi itu dalam maqamul kamal, tapi setelah dibicarakan kepada orang lain, ngabar, akhirnya turun lagi makomnya. Sebisa mungkin urusan ahwaliyah dia itu dirahasiakan, hanya dirinya dan Allah saja yang tahu. Karena kita ini harus bisa menjaga keikhlasan, kemurnian daripada ibadah kita kepada Allah. Nah, kalau orang itu masih belum jelas ya pagar bentengnya, penjagaannya diri kita dari Allah, kadang wali itu derajatnya iso turun sampai hilang kewalian. Jadi wali itu kan ada yang sudah sampai tingkatan mahfud, ada wali yang belum sampai tingkatan mahfud. Kalau belum tingkatan mahfud, nah ini masih belum bisa terjaga. Bisa nanti itu kalau misalkan tidak terjaga, bisa nanti kewaliannya juga
urun dari kewaliannya. Tapi kalau sudah mahfud hatta yar Allah ini sakit dalam maqam muraatullah fi mahfudillah, orang wali yang sudah maqam fi hifdillah, tingkatannya mahfud, maka dijamin dia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang mukhalif, yang tidak sesuai. Bahkan wali yang sudah dimahfud oleh Allah itu tidak bisa maksiat. Kalaupun maksiatnya suratan, hanya dalam suratan la hakikatan. Ada suatu ketika Abah Lutfi pernah bercerita, ada seorang wali yang akan pergi ke sungai, mau mandi di sungai. Nah, iblis setan ini ingin menggoda walinya itu dengan menyerupakan diri seorang wanita yang cantik sekali. Dia mandi di sungai itu dalam keadaan tidak berbusana. Wali ini ketika mau mandi, karena wali ini seorang yang sudah pada maqam mahfud, maka malaikat Jibril diutus oleh Allah suruh beresi itu setan yang menyuprai perempuan tadi. Dikatai perempuan tadi, dikatai gini, pergi kamu, kalau nggak pergi tak goreng awakmu, tak bakar awakmu. Jadi akhirnya ketika sudah sampai wali tersebut ke sungai tadi, perempuan dari iblis tadi sudah nggak bisa menggoda. Dan itulah orang-orang yang dimahfud oleh Allah. Atau terkadang muridin yang dalam khimayatul syekh, orang-orang yang masih dalam proses suluk, yang dalam nazar atau pengawasan syekh itu juga ketika dia kuat irtibatnya dengan syekh, ketorekohannya kuat, amaliyahnya, wiritannya itu istiqomah dalam bertorekoh, itu juga biwasati syekh dia terjaga dari perbuatan maksiat. Itu termasuk barokahnya orang itu punya syekh, punya guru. Contohnya, kadang orang ada ya, contohnya misalkan ada santri sowan kepada seorang syekh, tiba-tiba kemaluannya dipegang. Ini kan aneh ini. Kenapa ini? Kaget. Oh, dikulada. Ternyata orang ini setelah pulang dari pondok, ya, dia hidup di Jakarta, yang mana pergaulan bebas. Suatu ketika diajak sama teman-temannya yang nakal untuk melakukan perbuatan zina. Semuanya sudah ready, dia juga dipaksa ikut-ikut. Tapi pada waktu itu dia tidak bisa berdiri. Nggak jadi zinanya. Dia ingat ini. Ternyata dulu maksud gurunya untuk menjaga dia dari perbuatan zina. Itu salah satu himayah juga. Tapi himayah fi darajatil murid. Jadi penjagaan guru kepada murid. Ya macam-macam. Kadang orang itu punya murabi, tapi murabinya ghaib. Kadang begitu. Jadi dia pun kadang nggak tahu, tapi selalu ada kejadian yang dia di luar logikanya dia, seperti itu. Dan itu tidak kadang semua orang menyadari. Contohnya seperti itu. Inilah yang dimaksudkan ahwal yang di situ harus dirahasiakan.
sebelum sampai kita sampai pada seorang murid itu sampai kepada maqamul mura'ah atau maqamul mahfud, dimana kalau sudah mahfud itu orang sudah dijaga oleh Allah, yang benar-benar dia akan terjaga dari perbuatan sing mukhalif, yang bertentangan dan seterusnya. Kemudian waqad ajma'u tariq ala annahu in lam yakun al murid ghairu muakhlaqin al haqqi fil bais ala amali la yajmilu syai'un. Wa ajma'u idun ala ayya anna kullu muridin ahabba dhuhur ayat tariyan nasu ala kamalati fa wa maqtu'un bi la siyama ansara annas yatabarrakuna bi fa innahu yahliku bil kulliyah lainnya. Jadi gemblengannya luar biasa nih ya. Para ahli-ahli thariqah ini sepakat bahwasanya seorang murid jika mana tidak selalu melanggengkan hanya memandang kepada Allah di dalam baisnya atau dorongan dia melakukan amal itu, maka la yaji minusya, maka tidak akan ada hasil apapun. Jadi murid itu hendaknya selalu memandang hanya kepada Allah, yang sehingga setiap amal yang dilakukan itu dorongannya hanya semata-mata untuk Allah. Lek gak ngono, nah ini yang repot. La yaji min syai'un. Awakmu pengen entuk akhwali para wali, asrore para wali, nggak bisa. Kalau masih ada kepentingan selain Allah. Tapi ini sementing awake paham masalah ngamal nih itu semuanya Allah yang memberi pertolongan kepada kita. Kalau masalah amal, bi'aunillah. Juga sepakat para ahli thariqah bahwasanya kalau ada seorang murid senang menjadi terkenal, senang dilihat oleh manusia dengan kelebihan-kelebihan dia, kesempurnaan-kesempurnaan dia. Ini sepakat para ahli thariqah sufiyah mengatakan orang yang maktuk, orang yang diputus dari darajatul wusul. Nggak bisa wusul orang seperti ini, sudah terputus. Apalagi kalau dia sudah menjadikan diri orang yang diambil keberkahannya. Ini bisa merusak ketorekohan dia. Ini juga hati-hati ya. Jangan terpencet dengan orang yang masyhur, seolah-olah banyak pengikutnya, seolah-olah banyak orang yang mengambil berkahnya. Lihat hatinya. Mulakhidunil haq apa enggak? Baisnya itu kemana? Tujuannya kemana? Kalau dia mulakhidunil haq, baisnya ke hak, apakah dia cinta kepada kemasyhuran apa enggak? Kalau dia cinta kepada kemasyhuran, ya sudah. Bukan masyhur itu dilarang, tidak, tapi jangan dijadikan tujuan, dijadikan sebagai jangan dijadikan keinginan atau kesenangan atau tujuan. Jangan masyhur, tapi masyhur yang mana dimasyhurkan oleh Allah, bukan mencari kemasyhuran. Kalau terus wa min sya'nihi ayyatina nafsahu ala tahammuli syada'id fit thariq. Di antara daripada sifat adabnya murid adalah menempatkan dirinya untuk siap memikul amal-amal yang berat di dalam thariqah. Ini kata kitab ini loh ya. Jadi seorang murid itu harus seperti itu. Siap menempatkan diri untuk menerima tanggung jawab yang berat di dalam thariqah. Wa annahu la yansarifu anha ila ghira idza asabatul asgham wal alam, dan dia sama sekali tidak akan berpaling dari konsisten melaksanakan amal-amal tersebut ketika dia tertimpa
sakit, tertimpa penyakit, dia tidak akan meninggalkannya. Harus jadi istiqomah sing totalitas dalam keadaan apapun, dalam keadaan sehat ataupun sakit. Nah, iki nek iso ngono kuwi, ya iki pancen wis orang pilihan kalau seperti ini ya. Apa dhewe lho sehat ae jek aras-arasan apa meneh. Loro tambah-tambah. Wal faqat wal balaya al mutalahiqah, dan juga dalam keadaan dia itu fakir, dalam keadaan dia itu banyak mendapatkan musibah, dia tidak akan pernah meninggalkan keistiqomahannya beramal walaupun amal-amal yang berat. Contoh misalkan ada torekoh yang mewajibkan untuk menjalankan amal berat dari mursyidnya, kamu harus puasanya tidak boleh ada puasa yang pakai lauk pauk misalkan ya, atau puasa nyirih, nggak pakai yang ada terkudiruh ya. Nah, ini kan juga lumayan, itu kan berat ya kalau di istiqomah. Kalau bisa melaksanakan dengan istiqomah dalam keadaan apapun, sama sekali dia tidak akan menyentuh hal itu. Maka itu alamatnya murid yang betul-betul bisa diharapkan untuk usul ke maqamul kamal. Wa annahu la yatarakhasu inda hujumil faqat wa darurat abadan bakasi, dan seorang murid yang betul-betul adalah yang tidak mengambil kemurahan amal ketika datang faqat, yaitu kefakiran, kesusahan, dan ketika terjadi darurat, selamanya tidak akan pernah mengambil kemurahan-kemurahan. Contohnya misalkan, kalau orang itu dalam keadaan syiddatul barot itu diperbolehkan untuk tayamum. Tapi bagi ahli thariqah malu mengambil rukhsah tersebut. Walaupun dia sampai dalam kondisi badannya sakit, bagi ahli thariqah dia tidak mengambil rukhsah tersebut, tapi tetap konsisten mengambil amaliyah yang berat. Tetap dia mandi, dia wudu, kalau walaupun dalam keadaan syadaid. Wa katsiran ma yasuru lil murid nafratul khalqi milku idza dakhala tariqal qom wa yatasallatuna ala irdi bil butan wa zurfatihi asyaiton. Ya kullu kunta ghaniyan an talabiyati tariqah. Wa kam sanatan laka wa anta fi rahatin minan nas wa la yadhkurunaka illa bi khairin wa la yakuna fi ismin bisababika. Fayafsahu dalikal murid atau werju anit tariq fayasulu lahu at-tamsik fayasiru yasruhu at-tariq wala li ghairiha wal yasbut al-murid ala tariq wa yazalzalu bil haqqi bil mihani fiha fa inna dzalika minasyaiton wa dha'an. Nah, ini juga cobaannya orang masuk thariqah. Kadang-kadang setelah masuk thariqah itu banyak sekali ujian. Di antaranya kadang dijauhi oleh makhluk. Padahal sebelum dia itu terjun ke dunia tasawuf, ke dunia thariqah, dia banyak muridnya, banyak orang-orang yang mendekatinya, banyak bermanfaat kepada orang banyak. Nah, tapi setelah dia masuk thariqah, Allah memberi ujian-ujian yang sehingga membuat manusia itu pergi darinya, dijauhi oleh manusia dan lain sebagainya. Nah, ketika seperti ini adalah sebuah ujian dari Allah untuk bagaimana orang ini dalam menjalani thariqah ini konsisten apa tidak. Kadang-kadang kemudian ada bisikan, setan datang, ngapain kamu berthariqah? Tapi ternyata setelah kamu berthariqah, dulu kamu kaya sekarang miskin, dulu kamu banyak pengikutnya sekarang kamu ditinggalkan pengikutnya. Bujukan-bujukan setan itu nanti menggoda, merasuki dalam hati itu orang itu yang sedang berthariqah. Nah, ini ujian. Jadi jangan dikatakan awal orang berthariqah itu kadang langsung enak, ya enggak. Ujiannya seperti ini.
Banyak dari para orang yang dulu menjadi seorang pendakwah yang banyak pengikutnya setelah bertarekat, dia digembleng, ya, sehingga sampai ditinggalkan oleh murid-muridnya. Yang dulu dia makmur, terpandang, sekarang sebaliknya, itu adalah ujian ketorekohan kadang. Maka ada yang kemudian malah justru ragu dengan ketorekohan. Sekarang kok jadi bertorekoh seperti ini, wes saya balik dari torekoh. Dia tidak lagi mau bertorekoh. Saya ingin kembali seperti dulu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti gagal. Maka orang yang tidak layak untuk bisa meneruskan jadi orang ahli torekoh. Ini kadang-kadang seperti itu. Karena ini kata kitab ya. Kalau kita realita jangan suka menghakimi orang atau maigowong. Maka seharusnya murid itu harus tetap dalam keistiqomahannya menjalankan torekoh, tidak boleh goyah memegang amaliyah torekoh untuk terus konsisten walaupun banyak sekali ujian-ujiannya, karena semua itu adalah minasyaiton, itu adalah godaan syaitan. Wallahu a'lam. Mulazamatus syekh. Nah, selanjutnya ini kita menjelaskan tentang untuk senantiasa mulazamatus syekh atau senantiasa berdekatan dengan guru. Wa min syanihi in kana lahu syekhun ayyulazimahu. Dan termasuk di antara daripada adab atau karakter atau mentalitas dari seorang murid, hendaknya dia senantiasa menjaga untuk selalu mulazamah berdekatan dengan syekh. Walaupun dia harus berjuang sampai ketika menjalankan khalwat, itu bagaimana bisa khalwatnya itu selurus dengan pintu rumahnya syekh. Supaya apa? Ketika syekhnya keluar, dia dalam keadaan selalu cepat bisa memandang gurunya. Ini Masya Allah ini ya. Ini orang yang mulazamatus syekh itu ketika dia sudah betul-betul menanamkan dalam hatinya terhadap ketinggian derajat syekhnya, menanamkan di dalam hatinya keagungan syekhnya, menanamkan di dalam hatinya mahabbah kepada syekhnya, menanamkan dalam hatinya ridho kepada syekhnya. Ini ya setiap detik, setiap waktu akan yartaqi darajatuh ketika melihat gurunya. Berdekatannya itu akan memancarkan asrar sing setiap detik, setiap waktu akan bisa meningkatkan derajatnya. Tapi syaratnya itu tadi, dia sudah tertanam dalam hatinya yakin akan keagungan gurunya, yakin akan derajat gurunya, tertanam dalam hatinya mahabbah kepada gurunya. Orang seperti ini ketika berdekatan dengan gurunya, setiap detik, setiap waktu dia akan terpancar terus untuk keberkahan karo gurunya. Oh, cepet dadi wong gede, cepet dadi wong sing agung.
Makanya sampai-sampai di sini dikatakan kalau orang sudah seperti itu, murid itu sebisa mungkin selalu tidak lepas dari gurunya, berdekatan terus sampai ketika dia menjalankan kholwat itu berusaha supaya kholwatnya itu dekat dengan pintunya rumahnya Syekh, sehingga ketika Syekhnya keluar dia langsung bisa melihat. Nah, ketika melihat Syekhnya itu pancaran keberkahannya langsung nemplok. Tapi syaratnya itu tadi ya. Bukanlah setiap orang itu dekat dengan guru itu selalu untuk keberkahan. Tidak. Lihat dulu. Orang itu punya husnudzon, punya husnul itikad apa enggak? Punya keyakinan besar kepada gurunya apa tidak? Kalau enggak punya keyakinan, enggak punya husnudzon dengan gurunya dianggap orang biasa saja. Masih 1000 tahun dekat dengan gurunya, enggak akan ada efeknya, keberkahannya. Ya tetap gitu-gitu saja. Hanya hati-hati kalau dekat dengan Syekh, tapi hati kita kurang ada keyakinan dengan Syekh kita. Karena apa? Kadang manusia itu melihatnya, jadi murid itu kadang melihatnya basariahnya, kesehariannya Syekh saja yang dilihat itu secara lahir. Oh, saya itu juga makan, juga minum, juga tidur sama saja seperti kita. Oh, berarti saya itu ya biasa-biasa aja. Nah, kalau sudah seperti itu, mulazamah dengan Syekh malah justru tidak ada keberkahannya. Lebih baik jaga jarak. Lihat guru hanya ketika kondisi-kondisi yang bisa menjaga hatinya. Contohnya, melihat guru hanya ketika beliau sedang mengajar. Melihat guru hanya ketika beliau sedang mendidik santrinya. Nah, dalam keadaan secara basariahnya sempurna, pakai pakaian yang rapi selayan seorang syekh. Itu kalau orang yang masih belum bisa menjaga hatinya, lebih baik jaga jarak, hanya bertemu, melihat syekhnya hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Tapi kalau melihat gurunya dalam keadaan misalkan makan, minum, tidur, kesehariannya, sehingga dia nggak bisa menjaga hatinya, dianggap, oh guru saya berarti ya sama saja. Nah, itu malah justru menghilangkan keberkahan. Jadi maksud daripada mulazamatus syekh itu supaya semakin yartaqi, semakin meningkat. Fadzalika dalilu ala sa'adati, itu kan tanda kalau orang itu akan mendapatkan keberhasilan. Nah, ini ya. Farubbama sayyarathu nadratun minan nadarati dhahaban ibrizan aghdatsu adil mujahadah. Bahkan terkadang pandangan dari pandangannya guru itu menjadikan dia laksana seperti emas yang langka, yang sangat mahal harganya, yang dimana itu mencukupi dari dia melakukan mujahadah. Wah, ada ini gitu ya. Awake dhewe lek mujahadah abot. Tapi kadang-kadang itu sudah dicukupkan ketika kita mendapatkan pandangan dari guru kita. Tapi kapan pandangan dari guru kita itu bisa memberikan sir yang besar, itu nggak bisa dipastikan. Kadang ketika guru memandang kita itu dalam keadaan ridho, nah pas itu. Tapi kadang-kadang guru memandang kita tidak dalam keadaan ridho, biasa-biasa saja. Nah, yang kita cari itu bagaimana guru kita itu memandang kita dalam keadaan sangat ridho. Nah itu pas seperti itu. Ini kalau mendapatkan nadhar seperti itu akan mencukupi dari melakukan mujahadah. Oleh karenanya sebisa mungkin ya cari cara supaya kamu bisa membuat senang ridho gurumu, sehingga ketika kondisi itu gurumu senang ridho dengan kamu, nadhornya ini bisa mencukupimu dari melakukan mujahadah.
Maka dia termasuk ahabul a'mal, amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah tahabbub bil auliyaillah. Berusaha mengambil cintanya para wali-walinya Allah. Ojo cuek lek nek wali Gusti Allah wong agung cuek. Apa harus berusaha cara bagaimana mengambil cintanya, karena kalau beliau bisa cinta kepada kamu, ini aghnat anil mujahadah. Cintanya beliau akan mencukupi kamu dari mujahadah. Nah, kamu kadang kalau ketemu dengan wali itu isinya apa? Minta doanya ya Syekh, minta berkahannya, minta itu aja kan. Yang dipikir dalam otak kita kan itu aja kan. Tapi tidak pernah berpikir, biar ambil saya bisa membuat guru saya itu senang dan cinta kepada saya. Nah itu karena kita tidak tahu bahwasanya kalau guru kita cinta kepada guru, tapi belum tentu guru cinta kepada kita. Nah ini yang kita cari, cinta kita kepada guru ini bagaimana bisa membuat guru kita itu cinta kepada kita. Ya kita harus berusaha biar guru kita cinta kepada kita. Saya dipikir kalau pengen ngaji, pengen ngalah barokah, pengen nyuwun ilmune, pengen yang pikir kita kan begitu. Nah, makanya tahabbut di auliyaillah itu penting. Supaya ini loh ya. Sayyarathu nadratun minan nadarati zaban ibrizan agnathu minal mujahadah. Kama waqa ali Sayyidi Yusuf al-Ajami anna kharaja yawman minal khalwati falam yajid akhadan minal fuqara yaqa basaru alaihi fawaqa basaru ala kalbin ala babil masjid fangqadat ilaihi jamil kilab fi misra wa surat tamshi ma khaisu masya Allah. Ini contohnya. Sebagaimana suatu kejadian yang dialami oleh waliullah Sayyidi Yusuf al-Ajami. Suatu ketika beliau itu keluar dari tempat khalwatnya. Berarti beliau habis melakukan mujahadah. Berarti beliau habis ya mendapatkan anwar, fuyudot, asror dari mujahadah beliau. Keluar dari khalwatnya, maka beliau sayangnya pada waktu keluar dari khalwatnya itu tidak ada satupun orang yang ketemu dengan beliau. Ini sangat disayangkan sekali. Tidak ada satupun dari murid-muridnya beliau yang ada pas waktu beliau sedang khalwat itu tadi. Nah, bertepatan itu beliau memandang ada satu anjing yang ada di pintu masjid. Akhirnya sirnya itu masuk ke anjing tersebut, jadilah anjing tersebut jadi pimpinannya anjing-anjing satu Mesir. Kabeh ngintil anjing tersebut. Ya, ini kena kesababan sirine wali, anjingnya sampai iso jadi katut untuk keberkahan itu ya. Bagaimana kalau kepada manusia? Bagaimana kepada muridnya? Bagaimana kepada orang yang cinta kepada beliau? Nah, ini fungsinya. Aja kalau ada wali, kalau kita ketemu dengan mursyid abah, torekoh, ya, bagaimana pandangan beliau supaya bisa memandang kita itu bagaimana? Usahakan begitu. Imam Sayyid Al-Qadir Al-Jilani mendapatkan makom derajat Sultanul Aulia itu dari nadhrahnya gurunya. Dari nadhrahnya gurunya. Makanya jangan lupa ketika kita ngaji kepada Abah itu niat yang paling utama adalah at-tabarruk binadhrati wajhil karim. Kita mengambil keberkahan dengan memandang wajahnya. Jangan hanya niatnya golek ilmu, golek barokah. Ya untuknya itu tok gue.
Jadi terus kemudian gimana kejadian ini? Wasarat tamshi mau khasumasya, sehingga anjing tadi itu dimanapun dia jalan diikuti semua anjing seluruh Mesir itu. Di mana dia bertempat semuanya anjing Mesir itu mengikutinya. Batakifu mau khaisu waqafa. Wasaran nas yandurunal baqar wa ghairiha lil kilab. Farsala syekh wara adzarikal kalab maqala lahu ikhsa fatafarraqat anul kilab liwaqtihi. Kemudian Syekh Sayyid Yusuf Al-Ajami tahu kejadian ini ada anjing yang kesababan sirnya beliau. Akhirnya beliau mengutus seseorang untuk mencari itu anjingnya. Kemudian setelah ketemu anjingnya itu beliau katakan ikhsa wis, dihapus, diambil lagi sirnya. Jadi anjing tadi diambil lagi sirnya yang. Setelah diambil sirnya dah jadi anjing biasa dia. Yang tadi pengikutnya anjing-anjing yang di Mesir itu akhirnya pencara semuanya kembali ke tempatnya masing-masing. Nah. Kemudian beliau berkata, waqala law anna tilkan nadrata waqa'at ala adamin nasara imaman yuktada bihi. Andaikan nadrah tadi itu jatuh kepada seorang manusia, maka dia akan menjadi pemimpin yang dijadikan panutan seluruh manusia. Nah, ini kadang-kadang wong entuk sir para wali ini bentuknya. Wong ya biasa wae tapi pengikuti sak pirang-pirang. Ya ora alim ibadah. Ya kadang entuk kesebaban sirnya para walinya. Qalu wallahu alam bissawab. Asyhadu an la ilaha illallah.